Perkenalkan, saya Harita Nika Putri dari kelompok 6 sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai teori belajar sosial. Untuk kelompok dipersilahkan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep teori belajar sosial. Teori belajar sosial sering disebut sebagai teori humanistik. Fokus utama teorinya adalah pada aspek perkembangan kepribadian manusia. Menurut teori humanistik, keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan ketika ia mampu memahami lingkungan, proses, serta perilaku belajarnya sendiri dari sudut pandangnya sebagai pelajar, bukan dari perspektif pengamat. Itu menurut Cristiana 2015 dalam buku utama 2024. Konsep pendekatan belajar sosial dalam pendidikan juga menekankan pada perkembangan positif yang berfokus pada potensi manusia untuk mengenali, menemukan, serta mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini mencakup kemampuan interpersonal, sosial, dan metode pengembangan diri yang ditujukan untuk memperkaya diri dan menikmati keberadaan hidup. Keterampilan atau kemampuan membangun diri secara positif menjadi sangat penting dalam pendidikan sebab berkaitan dengan pencapaian keberhasilan akademik. Menurut Soekarjo dan Komarudin 2009. Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori belajar sosial pada dasarnya yaitu merupakan teori yang dilandaskan pada upaya pengembangan potensi individu secara maksimal demi mewujudkan manusia yang utuh. Keberhasilan belajar ditandai ketika seseorang mampu mengenali dirinya dengan baik sehingga dapat lebih bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh teori belajar sosial. Yang pertama yaitu Albert Bandura, merupakan seorang psikolog kognitif sosial yang sangat berpengaruh di dalam banyak orang karena teori belajar sosialnya dan eksperimen boneka bukunya yang sangat terkenal. Eksperimen ini tuh dia lakuin kayak ngelompokin dua anak, dia ngamatin dua anak, dilompokin A sama B. Yang A itu anak-anak yang di lingkungan yang agresif, misal kalau dia salah atau apa gitu ya, dia tuh bakal kayak dimarahin, kamu gini gitu, kayak gitu. Jadi orang dewasa yang di sekeliling anak itu kayak lebih keras atau kasar gitu, sedangkan yang di kelompok B itu anaknya yang di lingkungan yang lebih kalem gitu. Sehingga di sini dia menguji hipotesisnya bahwa perilaku agresif dapat dipelajari hanya melalui pengamatan atau observasi belajar melalui observasi tanpa perlu adanya reward atau hukuman langsung kepada si pengamat. Jadi anak itu, seorang individu itu belajar dari lingkungan sekitarnya, dia nggak perlu ngalamin sendiri tapi dia bisa belajar melewati pengalaman mengamati langsung gitu. Misal kalau orang tuanya kayak gini itu bisa mempengaruhi dia cara belajar dia atau gimana dia berperilaku. Teori belajar sosial Albert ini juga mengajarkan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi antara lingkungan ya kayak tadi, terus perilaku dan juga proses psikologis. Pada teori ini menekankan pentingnya efikasi diri dalam proses pembelajaran di mana individu dapat mengontrol dan mempengaruhi perilaku mereka sendiri. Albert ini bilang di teorinya seorang individu bisa mempelajari dari pemodelan perilaku. Modeling, misal dari misal anak itu niru perilaku orang tuanya, kayak yang dijadiin model dia itu sebagai panduan kayak dia berperilaku itu orang tuanya misal, terus guru, atau enggak misal kalau dia punya idola ya aku pengen dia kayak gini, dia tuh kayak gini ya, terus ditiru gitu. Terus yang kedua itu pembelajaran melalui pengamatan, ya saling berpengaruh sih, pembelajaran perilaku, pembelajaran melalui pengamatan, juga penerapan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Ini saling berketerkaitan, soalnya ya gimana anak itu tumbuh kan sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar dia gitu. Gimana orang tuanya memberikan pembelajaran di kehidupannya sehari-hari. Yang kedua yaitu Arthur Wilcombs adalah seorang humanis yang berpendapat bahwa perilaku baginya seperti perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud menyebabkan seseorang berbeda dengan orang lain. Untuk memahami orang lain, kita harus merasa dan berpikir tentang diri orang tersebut. Maksudnya,
seseorang akan benar-benar memahami situasi atau kondisi orang lain ketika dirinya sendiri berada atau mengalami kondisi yang serupa. Jadi kalau sefrekuensi atau kita senasib itu pasti kayak nyambung gitu. Itu aja kalau kalau ada FYP gitu misal terus relate kan mesti di post ya, soalnya kan relate gitu. Jadi di sini kita tuh bisa belajar sesuatu kalau semisal itu sama kondisi kita tuh sama gitu. Oh iya gitu, misal kalau kita lagi ikut webinar atau motivasi gitu, kadang tuh yang paling ngena banget itu ya kalau pas kita itu ngalami kondisi yang serupa, jadi kayak ya sama-sama ngalami, jadi bisa sama-sama belajar gitu. Di teori ini, menurut para ahli psikologi humanistik, pembelajaran terjadi ketika siswa memperoleh informasi baru yang kemudian dipersonalisasikan ke dalam dirinya. Jadi ya diterapin di dalam dirinya, yaitu kayak ngalamin itu. Misal kita belajar tentang belajar tentang sesuatu yang terus kita kayak oh iya aku juga di posisi ini gitu, akhirnya dia bisa lebih ngena gitu, informasinya lebih dapat, pembelajarannya bisa dia personalisasikan di dalam diri. Yang nomor 3 yaitu ada Abraham Maslow. Teori ini berfokus pada hierarki kebutuhan, di mana hierarki kebutuhannya itu ada 5. Yaitu ada kebutuhan psikologis dasar, rasa aman dan tentram, terus kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, kebutuhan untuk dihargai, dan juga kebutuhan untuk aktualisasi diri, gimana keberadaan kita bisa diterima di lingkungan. Pada teori ini berfokus pada hierarki yang 5 itu tadi, yang menunjukkan bahwa individu harus memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu sebelum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih kompleks. Dalam konteks belajar sosial ini, teori dapat diterapkan untuk membantu siswa memahami dan mengembangkan potensi mereka secara sosial. Hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow mempunyai implikasi yang penting dan harus diperhatikan oleh guru pada waktu mengajar. Dalam hal ini maksudnya seorang siswa dapat mengaktualisasikan dirinya yang menunjukkan potensi dan bakat yang ia miliki ketika ia sudah mendapatkan kebutuhan dasarnya, yaitu rasa aman dan tentram, rasa memiliki, rasa disayangi dan dicintai, juga rasa dihargai oleh kelompoknya. Dengan hal tersebut, seseorang individu akan lebih percaya diri untuk menunjukkan dirinya karena merasa dianggap. Jadi kayak misal kita lebih nyaman kalau misal aku presentasi gini ya, kan kadang agak grogi sedikit, soalnya lingkungannya mungkin kayak kalian diem aja, kalian ngeliatnya cuman gimana gitu kan, aku ngerasanya kayak aduh aku kayak diintimidasi gitu. Jadi misal kalau kita udah dapetin kayak rasa aman, misalkan kalau aku ini ya mungkin kalian kalau senyum gimana gitu kan, aku jadinya kayak ya udah aku slow aja gitu, lebih pede juga gitu. Jadi kalau seorang udah dapat kebutuhan itu, mungkin aku bisa lebih mengaktualisasikan diri aku, dan aku bisa ngerasa kalau diri aku udah dianggap gitu kehadirannya. Jadi aku jadi lebih fokus juga untuk ngomong gitu. Terus kemudian nomor 4 yang terakhir yaitu teori dari Carl Ransom Rogers, di mana teori ini menekankan pada perkembangan positif dan potensi individu. Dalam pendekatan ini, belajar dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungan dan dirinya sendiri serta mencapai aktualisasi diri. Guru berperan sebagai teori ini tuh menekankan metode student center, di mana siswa berperan sebagai pelaku utama dan guru sebagai fasilitator. Misal guru cuma nyuruh, terus kita yang punya ide dan kita ngembangin sendiri gitu. Sebagai di mana siswa berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Jadi tergantung sama kitanya. Dan dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungan dan diri sendiri serta mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya yaitu ada hukum teori dari Albert Bandura. Yang pertama yaitu ada perhatian. Maksudnya itu seseorang harus fokus penuh pada model agar bisa belajar dengan baik.
kedua yaitu ada pengingatan. Perilaku yang dilihat disimpan dalam memori baik dalam bentuk kata-kata maupun gambaran mental sehingga bisa diingat kembali ketika diperlukan. Yang ketiga yaitu reproduksi. Seseorang mampu mengubah apa yang dilihat menjadi tindakan nyata meskipun tidak semua perilaku bisa dilakukan secara langsung. Yang terakhir yaitu motivasi. Seseorang cenderung meniru perilaku model jika ada dorongan untuk menerima penguatan seperti hadiah atau pengakuan. Yang kedua yaitu ada hukum teori menurut Arthur Wacom. Di dalam hukum teori Arthur Wacom itu yang pertama ada makna. Arthur Wacom menyebutkan konsep makna dalam proses belajar. Menurutnya belajar bisa terjadi jika materi yang diberikan memiliki arti bagi seseorang. Artinya guru tidak bisa memaksa siswa untuk menerima materi yang tidak disukai atau mungkin tidak relevan dengan kehidupan mereka. Yang kedua yaitu persepsi. Memahami perilaku seseorang sama artinya dengan memahami persepsinya. Menurut Combs, untuk memahami perilaku siswa, guru harus memahami bagaimana siswa melihat dunia. Yang kedua, mengubah perilaku seseorang berarti mengubah persepsinya. Dan jika ingin mengubah cara seseorang berperilaku itu, kita harus mengubah cara berpikir, keyakinan, atau pandangan mereka. Untuk mengubah persepsi siswa, guru harus mampu menjelaskan pentingnya sesuatu, memberikan makna bagi siswa, serta menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga yaitu potensi diri. Combs menyatakan bahwa manusia memiliki potensi yang sangat penting untuk dikembangkan. Di sini ada 5 faktor yang bisa menghambat pengembangan potensi tersebut, yaitu yang pertama keterbatasan fisiologi, yang kedua keterbatasan kesempatan, yang ketiga keterbatasan kebutuhan manusia, dan yang terakhir ada konsep diri. Yang ketiga yaitu ada hukum teori belajar sosial dari Carl Ramson Rogers. Rogers berpendapat bahwa siswa yang belajar sebaiknya tidak dipaksa, tetapi dibiarkan belajar secara bebas. Dia berharap siswa mampu membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan yang diambil. Rogers menyebutkan 5 hal penting dalam proses pembelajaran humanistik, yaitu yang pertama ada hasrat untuk belajar. Siswa memiliki hasrat untuk belajar karena manusia secara alami memiliki hasrat ingin tahu terhadap dunia sekitarnya. Yang kedua yaitu belajar bermakna. Siswa memutuskan sendiri apakah kegiatan belajarnya itu bermanfaat atau tidak. Dan yang ketiga, belajar tanpa hukuman. Siswa belajar tanpa merasa takut dihukum sehingga bebas berekspresi, bereksperimen, dan menemukan hal baru. Yang keempat, belajar dengan inisiatif sendiri, yaitu menunjukkan motivasi belajar yang tinggi di mana siswa mampu mengatur diri sendiri, membuat pilihan, dan mengevaluasi apa yang terbaik bagi dirinya. Yang terakhir yaitu belajar dan perubahan. Siswa harus belajar untuk bisa menghadapi kondisi dan situasi yang selalu berubah-ubah. Yang terakhir yaitu contoh dan penerapan teori belajar sosial. Yang pertama dari teorinya Albert, yang tadi yang modeling, terus pengamatan langsung. Itu contohnya seperti ini. Contoh dari modeling, meniru perilaku orang dewasa, misal guru, orang tua. Ini contohnya kayak gini. Misal, jika ada guru ingin anak-anak tertib saat mengantri, guru tidak hanya menyuruh, tetapi menunjukkan cara mengantri dengan benar. Bisa dilihat ya, ini kita contohin langsung gitu. Kita ngasih contoh, jadi nggak cuman ngasih tahu aja, nggak cuman kayak harusnya kalau ngantri itu nunggu baris dulu gitu, nggak kayak gitu. Jadi langsung nerapin. Kayak pas waktu mau masuk disuruh mengantri, jadi anak kan tahu oh ini mengantri gitu. Terus ini cuma satu contohnya, ini ada lagi misal belajar melalui pengamatan atau observational learning. Ini kayak waktu ini misal ada anak nih nakal sama temennya, misal nakal kalau misal kayak jahilin temennya, misal habis matahin pensilnya atau gimana ya, kemudian gurunya itu
memberikan konsekuensi, misal disuruh minta maaf, habis itu disuruh gantiin pensil yang dia patahin gitu. Nah anak yang lain yang nggak ngelakuin itu pasti kan belajar dari temannya. Ini misal aku kalau nakal sama temanku ternyata nggak enak ya gini, ternyata konsekuensinya kok disuruh ganti, aku harus minta maaf ya. Kalau mungkin kalau dia nangis itu kan jadi kayak itu, jadi dia walaupun dia nggak ngelakuinnya sendiri, dia bisa belajar dari temannya. Itu dinamakan belajar melalui pengamatan. Selanjutnya dari teorinya ini salah ya, ini harusnya teorinya Abraham Maslow. Ya, dari teori ini gimana kan maksudnya kan yang tadi yang memiliki 5 hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum kita tuh bisa fokus untuk belajar atau bisa memenuhi kebutuhan yang lebih kompleks gitu dalam belajar. Sini itu contohnya kan kita tadi itu ya kebutuhan, misal kayak kebutuhan psikologis, kebutuhan fisiologis dan rasa aman. Nah kalau saat ini kan untuk memenuhi kebutuhan itu, kalau saat ini tuh ada yang namanya program NBG, makan bergizi tuh, makan bergizi sehat. Ini NBG itu apa? Yaitu yang makan kalau dikasih makan siang gitu. Nah itu kan salah satu contoh untuk kita bisa memenuhi kebutuhan fisik siswanya gitu. Misal dikasih makanan yang bergizi gitu untuk menunjang fisik siswanya. Kemudian rasa aman misalnya dengan cara itu sekolah secara konsisten menegakkan aturan anti perundungan atau anti bullying. Kalau ada kayak gini kan otomatis siswanya kayak ngerasa oh di sekolahku ini udah pernah dilakuin kayak gini, untuk ngasih tahu kalau kita nggak boleh bullying, di sekolah kita tuh anti bullying gitu. Kan pasti anak-anak pasti bakal merasa nyaman, ada rasa aman gitu dari lingkungan sekitarnya. Dia nggak perlu nggak perlu ketakutan kalau mau berangkat sekolah gitu. Jadi sekolahnya sudah memberikan kebutuhan rasa aman sama nyaman itu. Dan kemudian nomor 3 selanjutnya yaitu teori dari nah itu balik, ini harusnya tadi teorinya Wicombs, dimana kan tadi menjelaskan mengenai belajar bermakna, dimana pembelajaran yang nantinya bisa dipersonalisasikan ke dalam diri siswa. Yaitu contoh penerapannya misalnya dalam pelajaran teks prosedur bahasa Indonesia, siswa tidak hanya disuruh untuk membaca materinya aja, jadi cuma baca secara teori, tapi juga langsung praktiknya untuk misal tugas membuat video tutorial, membuat apa yang sederhana gitu. Terus terakhir yaitu penerapan di teorinya Carl itu dengan ya ini kan tadi teorinya Carl itu kan menekankan ini ya student centered learning, yaitu dimana siswa sebagai pelaku utama untuk belajar ya. Jadi guru sebagai cuma fasilitator aja untuk ngasih tahu sama mengarahkan. Jadi contohnya kayak ya kalau misal di pelajaran IPA gitu disuruh ngelakuin eksperimen, jadi gurunya misal materi apa gitu, eksperimen misal fotosintesis atau apa, kan disuruh ya kalian gini-gini. Nah nanti mereka praktek sendiri, mereka nyari gimana ya apa ya yang ini. Misal kalau per kelompok nggak bisa sama ya bahannya atau ininya apa ide atau apa gitu misal. Nah mereka kan jadinya milih ide sendiri terus melakukan praktik itu secara langsung tanpa bantuan guru. Mungkin guru cuman berperan untuk ngasih tahu aja sama ngarahin, oh iya ini boleh ini benar, seperti itu. Simpan aja. Selanjutnya kesimpulan dari presentasi kami yaitu teori belajar sosial menjelaskan bahwa individu belajar dari interaksi antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan melalui pengamatan dan penilaian model. 3 faktor itu sangat berpengaruh besar dan saling berkaitan terhadap bagaimana pertumbuhan belajar sosial seseorang. Sekian dari pemaparan kelompok 5. Untuk sesi diskusi kami buka
2 sesi. Untuk sesi pertama silakan untuk kelompok 1 sampai 6 menyampaikan pertanyaannya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Intan Titania dari Prodi STM. Sebelumnya tadi kan udah dijelaskan ya, ada 4 tokoh teori dalam belajar sosial. Nah, menurut kelompok kalian, tokoh manakah yang pandangannya paling realistis dan relevan untuk diterapkan dalam konteks pendidikan di Indonesia saat ini? Yang pada dasarnya Indonesia itu kan masih mengalami tantangan seperti kesenjangan kualitas guru, terus itu ada keterbatasan fasilitas belajar sama tekanan akademik pada siswa kan ya. Terus tolong jelaskan mengapa kalian memilih tokoh itu. Dari kelompok lain apakah ada yang ingin bertanya? Mau jawab sih. Kayaknya semuanya relevan ya. Kan itu teori yang mereka kemukakan untuk maksudnya ini ya, sosial dari sosial seorang individu gitu. Tapi mungkin yang paling bukan relevan, paling mungkin relate sama, terus yang paling terkenal itu mungkin yang nomor 1 yang Albert Bandura tadi. Nah, dia emang terkenal sama social learning teori dia gitu. Yang lainnya cuma ini sih kayak teori
secara humanistik, secara ininya gitu, yang punya apa teori belajar sosial yang sangat terkenal ya ini ya Albert Bandura ini, dimana dia juga kan dia ini ya penjelasin tentang dimana seseorang itu belajar itu lewat dari pemodelan gitu kan, dia meniru gitu kan. Sekarang ya pasti kan kita kalau dari keluarga yang gimana gitu pasti ada kan yang kita tumbuh jadi kalau penyayang banget gitu kan, kita mungkin orang tuh jadi kemungkinan kecil kan walaupun kayak misal tiba-tiba dia kriminal gitu. Kalau misal lingkungannya dia di desanya tuh misal dia banyak banget yang begal gitu, kok serem banget ya begal, maksudnya kayak kayak kriminal, kayak jahat gitu, mungkin kayak ya banyak kriminalnya lah mungkin. Sekarang tuh kayak apa ya, gangster kayak gitu misal, ya kan dia pasti tumbuh ya jadinya ikutan gitu ya kan itu berarti udah teorinya apa Albert tadi kan udah mencakupan ya kalau modeling itu bisa berpengaruh di kehidupan pembelajaran sosial seseorang gitu. Kalau misal kita tumbuh di yang misal religi misal gitu kan ya kemungkinan kecil lah kan kita bisa kayak tiba-tiba jadi yang apa beda dari itu tadi lingkungan yang kita pelajarin gitu. Walaupun hal kayak gitu tuh balik lagi ke perilaku atau pribadi masing-masing. Di sini juga dijelasin juga gimana dipengaruhi interaksi ya itu tadi. Albert bilang mereka bertiga ini misal lingkungan, perilaku, sama proses psikologis atau dirinya seseorang sendiri itu saling berkaitan gitu. Lingkungan ya berkaitan gitu, dari kitanya sendiri juga berkaitan. Kalau misalnya lingkungannya jaga terus kitanya tergantung kitanya, kalau kitanya mau ikut ya jadinya ikut buruk dapat pengaruh buruk gitu. Jadi teorinya ini kenapa aku milih yang ini yang paling relevan ya, teorinya dia ya ini cukup cukup relate gitu ya. Kan kita sebagai individu manusia gitu ya, siswa atau mungkin seorang anak ya, kita belajar dari pemodelan perilaku yang diterapin di sekolah sama guru, kalau di rumah sama orang tua, kalau di rumah yang mungkin sama teman-temannya atau lingkungan masyarakatnya. Terus kemudian seorang juga bisa belajar melalui pengamatan. Kalau kita ngelihat misal kalau di jalan raya misalnya kalau nggak pakai helm ternyata ditilang ya kan, kita nggak mungkin terus mana aku nggak pakai helm biar ditilang kan, nggak mungkin, pasti kan menghindari itu kan, soal tahu konsekuensinya gitu. Dia belajar melalui belajar pengamatan dari orang-orang itu. Jadi ya itu sih yang paling relevan, karena yang paling diterapin gitu, yang relate. Kalau untuk penerapan dalam buku kira-kira itu relevan atau tidak? Yang sekarang hukumnya atau merdeka ya? Ya kan? Ya itu kira-kira relevan nggak kalau dalam menerapkan itu? Teori belajar sosial. Ya, ini kan sosial ya. Kalau di itu pembelajaran ya kayaknya relevan deh nggak sih? Kok nanya balik? Kayaknya tentang ini ya kan teori belajar sosial. Jadi tentang individu kalau dalam lingkup sekolah. Merdeka. Izin nambahin ya. Kalau menurutku itu ya relevan karena di kurikulum Merdeka ini kayak guru itu juga harus menunjukkan kayak mencontohkan cara berdiskusi yang sopan. Itu nanti kan juga siswa itu bisa menirunya gitu. Selain itu juga bisa kayak guru itu memberikan penguatan kepada siswa supaya misalnya siswa yang satu ini disiplin, jadi diberi kayak reward atau entah itu reward dalam bentuk ujian atau apapun itu, nanti kan siswa yang lainnya jadi kayak ikutan, oh aku ingin dipuji kayak ini gitu, jadi kayak seperti motivasi gitu loh. Itu sih. Dia menjawab. Tapi untuk kelompok lain apakah ada yang ingin bertanya? Kenalan, saya Nuri Kusuman Ganda dari kelompok 9. Dulu kan setiap guru itu pasti punya ada badan dalam menangani dan memahami siswa itu yang pasti berbeda-beda perilaku ya. Itu kan ada yang enak, ada yang juga. Nah, gimana sih teori belajar sosial ini itu bisa membantu guru untuk memahami dan menangani siswa
jika siswa itu pertumbuhan belajarnya sulit atau mereka itu lamban dalam mengikuti pertumbuhan sosial. Yang terakhir aja, yang terakhir tadi yang setelahnya itu contoh itunya yang dulu apa diulang Bagaimana jika seorang guru itu bisa memahami dan menangani jika siswa yang pertumbuhan sosialnya sulit atau mereka lamban mengikuti pertumbuhan sosial. Izin menjawab. Jadi kalau guru memahami menurut teori belajar sosialnya, kalau menurut Bandura itu yang pertama itu menyediakan modal sosial yang baik. Maksudnya itu kayak guru itu bisa menunjukkan cara memberi salam atau cara berbagi atau bekerja sama gitu. Jadi nanti itu siswanya bisa menirunya. Sebenarnya sudah sama seperti yang tadi ya jawabannya, kayak guru itu memberikan contoh dulu, nanti siswanya itu bisa menirunya. Selain itu juga kayak setiap pencapaian mereka itu walaupun pencapaiannya itu sedikit itu selalu diberikan reward, kayak pujian gitu. Selain itu juga bisa melewati komunikasi secara individual, seperti mengajak bicara secara personal, ya 4 mata itu, terus tidak memaksa mereka ketika mereka tidak percaya diri, itu tidak memaksa mereka tampil gitu atau presentasi gitu. Ketika mereka tidak percaya diri ya mungkin itu mereka mungkin itu rasa nyamannya, rasa aman dan nyaman gitu. Apakah menjawab? Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik teman-teman, bisa satu pertanyaan lagi dari kelompok yang belum bertanya. Kan disahkan tadi di teori Bandura kalau guru itu berperan sebagai model. Terus kalau dalam konteks pembelajaran daring, apakah teori tersebut masih relevan, dan kalau relevan, contoh penerapannya di dalam pembelajaran daring seperti apa? Pembelajaran daring. Ya kayak tutup atau sulit.
Tadi kamu bilang yang Bandila tadi kan modeling ya, itu modeling. Nah itu yang jadi modeling itu sebenarnya bukan guru aja, tapi kayak orang tua gitu yang sekitar kita yang menurut kita lebih di atas kita gitu, misalnya kayak orang tua, guru gitu kan. Nah kalau misal daring, siapa yang dicontoh? Maksudnya gimana masih bisa itu nggak gitu ya? Gitu. Nah jawabannya ya masih bisa. Kayak misal kalau pas lagi daring tuh kan, misal lewat Meet atau Zoom, gitu. Nah, guru juga masih bisa jadi model akademik itu, misal benar ya. Guru juga bisa sebagai model perilaku, walaupun secara nggak langsung ya, nggak tatap muka gitu. Contohnya, guru menunjukkan cara menyampaikan pendapat dengan sopan saat diskusi Zoom. Jadi kalau misal kalian lagi Zoom, kan pasti seringnya aku juga sih sendiri. Misal kalau disuruh on cam ya anak-anak, nah kalian nggak on cam, itu kan tuh gimana ya, tuh kalian nyuruh siapa kan, itu berarti guru bisa jadi model gitu. Kayak misal gurunya on cam nih, kalian juga harus on cam dong, kan gimana interaksinya, masa ya walaupun kalian ada di situ kan untuk menghormati gitu ya. Nah itu guru sebagai model perilaku juga kayak gitu. Guru mencontohkan etika menggunakan mikrofon juga kayak gitu kan. Anak-anak nanti mikrofonnya dimatiin ya, ini soalnya ada yang bertanya atau apa, jangan ini soalnya keberisikan gitu. Jadi ya model di sini ya sebagai contoh. Kalau misal di daring ya gimana pembelajaran daring itu bisa terjadi ya. Jadi anak-anak nggak kayak ruami sendiri gitu, mikrofonnya padanya saut-sautan, nggak kondusif gitu. Jadi di Meet itu walaupun nggak secara langsung ya kan nggak kondusif ya, nggak enak, yang lain kayak aduh iya tadi guru nih kayak gitu kayak gitu misalnya. Ya bisa dilakukan kalau di daring-daring tuh gimana ya, kayak gitu. Misal pas presentasi atau gimana yang aktif gitu, gurunya bilang nanya, misal ada apa di sana ya nanya. Terus kalau waktunya harus aktif ya aktif gitu. Jadi guru nggak interaksi sendiri gitu. Itu kan guru juga menyontohkan, ini loh kalau sedang daring tuh gini gitu. Jadi kalau misalnya ada webinar atau yang lain-lain ya harus kayak gitu. Kok secara daring ya, daring kan maksudnya nggak tatap muka, jadi kan bingung ya mau niru siapa gitu kan, maksudnya kayak modelnya apa, tetap relevan atau enggak. Jawabannya tetap kayak gitu ya. Oh iya, Baik, apakah masih ada? Jadi terima kasih, saya pernah lagi yang keempat yang bertanya. Jadi kan dijelaskan bahwasanya ada beberapa modeling ya. Nah, itu apa bedanya dengan teori biometrik yang dari perilaku? Yang perilaku ya.
Ibu dijawab. Kalau menurut kelompok ya perbedaannya itu ada pada cara siswanya belajar dan peran pikiran atau lingkungan. Jadi keduanya itu sama-sama membahas perilaku, tapi punya pendekatan yang berbeda. Contohnya itu kalau teori behavior itu belajar terjadi karena stimulus respon dan penguatan langsung. Jadi siswa itu belajar karena diberi reward atau mungkin mereka itu belajar karena ingin diberi hadiah atau karena takut dihukum gitu. Kalau teori Bandura yang modeling itu belajar terjadi dengan mengamati orang lain tanpa harus mengalami sendiri atau diberi reinforcement langsung. Jadi kayak mengamati itu. Kayak contohnya itu kalau yang behavior itu anak rajin itu karena sering dipuji jika mengerjakan PR. Kayak kamu sangat rajin karena sering mengerjakan PR-nya nggak pernah terlewat gitu. Kalau teori Bandura itu anak rajin itu karena melihat temannya itu dipuji, kayak kesadaran dari dirinya gitu loh. Itu sih. Ya mau nambahin aja ya. Jadi mungkin mereka teori yang behavioristik sama ini tuh sama, hampir sama gitu. Cuman emang beda di cara tokoh yang Albert sama yang behavioristik itu cara punya pandangannya aja gitu. Kalau misal ya tadi contohnya, misal kalau yang dari behavioristik kan dia yang ngalamin sendiri ya. Dia tuh kayak kalau di teorinya Albert tuh dia jadi yang kayak teman yang diamatin gitu. Jadi kan beda ya, beda itu yang ngalamin sama yang jadi pengamat aja gitu. Jadi yang kalau Albert tuh yang dia mengamati aja terus dia bisa belajar, yang behavioristik dia yang ngalamin, dia jadi belajarnya dari situ gitu. Jadi dua tokoh ini ya. Kan Albert Bandura emang teori dari pengamatan. Tadi disebutkan bahwa Albert Bandura karena humanistik juga, tapi Albert Bandura juga mesti behavioristik yang mana seorang berkembang dengan melihat dari perilaku seorang gitu, atau dengan teorinya itu bisa pakai logika buku. Nah, aku pengen tahu kesenjangan antara Albert Bandura di Behave sama di humanistik itu perbedaannya gimana, cara seorang itu mengenali aktualisasi dirinya. Kalau di humanistik ada aktualisasi diri, potensi diri, terus ada ya, tapi humanistik kan ada ininya. Nah, sedangkan dia kan perilaku aja. Itu kesenjangannya tuh ada apa aja? Kan karena ada dua teori ini, ada humanistik sama Behave. Jadi ini kayak antara dua teori itu ya, kesenjangan. Ya, kesenjangannya apa? Pandangannya Albert Bandura di antara dua teori itu, humanistik dan behavioristik. Karena kan di behavioristik dia punya sendiri dan di humanistik kan dia modeling gitu. Nah kan sebenarnya kayak hampir sama kan antara humanistik sama behavioristik. Nah, apa sih kesenjangan yang terlihat antara dua teori ini dari satu tokoh? Oh, I see.
mungkin yang terlihat itu yang behavioristik itu faktor sosial. Jadi peran sosial itu yang yang behavior, faktor sosial itu tidak dianggap utama. Fokusnya itu pada individu dan kondisi. Sedangkan yang Bandura itu perilaku terbentuk melalui interaksi sosial, lingkungan dan kondisi. Kayak contohnya itu yang behavior itu guru itu ingin membiasakan siswa itu menjawab salam dengan sopan. Itu guru mengucapkan salam. Nah, jika siswa yang menjawab itu bisa dikasih poin atau ujian gitu. Sedangkan yang kalau Bandura itu contohnya guru itu cuma memberi contoh. Jadi tanpa memberikan reward kepada siswa yang menjawab gitu. Apakah menjawab? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada untuk yang ingin bertanya bisa dilanjutkan di forum diskusi besar. Sekian dari pemaparan materi kelompok 5 dan sesi diskusi. Saya Hainila sebagai moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi